Frugal living kini menjadi istilah gaya hidup yang kini banyak diperbincangkan. Salah satu yang menjalani adalah pasangan Samuel dan istrinya Claudia. Mereka telah menerapkan konsep frugal living sejak awal menikah 12 tahun lalu. Mereka telah memulai gaya hidup ini sejak masih menjadi karyawan dengan gaji 5 juta per bulan, hingga telah di level manager. Hal ini dilakukan dengan cara menabung, investasi, dan mengontrol pengeluaran sesuai kebutuhan. Selama bekerja, Samuel dan Claudia juga memilih menggunakan transportasi umum untuk menghemat ongkos. Mereka juga melakukan budgeting untuk membeli keperluan makan misalnya. Claudia membatasi 2,5 juta per bulan untuk hidup bertiga bersama anaknya yang masih berusia 3 tahun. Jadi budgeting itu kan sebenarnya awalnya kita harus tahu dulu nih, kita kebutuhannya berapa banyak sih. Jadi dimulai dengan kita nyatet pengeluaran paling yang teliti banget gitu, bener-bener belanja bulanannya sekian, misalkan saya untuk kebutuhan transportasi bensinnya sekian, tolnya sekian, parkirnya sekian. Nah itu catat dulu selama 3 bulan sedetail mungkin. Nanti setelah 3 bulan itu baru kita bisa evaluasi secara angka rata-rata gitu ya. Sebenarnya kebutuhan grocery saya di angka berapa sih? Saya makan-makan di luar itu yang agak berat ya. Contohnya misalkan dulu Sam tuh suka banget ngopinya di luar gitu ya. Saya ngerasa nggak ada inspirasi kalau ngopi di rumah tuh nggak ada inspirasi gitu ya. Kalau mau ada inspirasi harus ke mall gitu, lihat orang, people watching. Ya udah kita kesepakatin aja Sam, pokoknya sebulan sekian ya gitu buat budget kamu ngopi-ngopi. Ya itu kamu atur-atur aja lah. Mau cari coffee shopnya yang Istilah frugal living sendiri memang tengah mencuat, namun sebenarnya sudah ada sejak lama. Hal ini diungkap perencana keuangan Nofrita Savitri. Frugal living adalah gaya hidup hemat yang memprioritaskan kebutuhan dan mengontrol keinginan. Frugal living itu, frugal itu artinya sederhana kan, jadi hidup sederhana. Lebih banyak ke orang-orang itu kalau ngeliat orang frugal living itu kayaknya pelit gitu. Tapi sesungguhnya mereka sudah menyadari apa sih kebutuhan mereka, jadi nggak perlu neko-neko, nggak perlu gengsi, nggak perlu, ya udah butuhnya cuma ini aja. Punya satu tujuannya apa? Mereka ingin menabung lebih banyak, gitu. Menabung lebih banyak untuk apa? Supaya mereka lebih bisa mempergunakan tabungannya itu untuk kebutuhan yang lebih besar, misalnya mau beli rumah, mau beli mobil, atau nanti untuk pensiun. Sedang bagi Samuel dan Claudia, mereka melakukan frugal living agar mendapatkan kebebasan finansial pada usia 35 tahun atau financial independent retire early. Pada usia 33 tahun atau tahun lalu, mereka telah mencapai kebebasan finansial. Selain itu, walau melakukan frugal living, Samuel dan Claudia dapat tetap liburan dengan mempersiapkan dari jauh hari terkait dana dan segala yang dibutuhkan agar sesuai budget yang ditentukan. Yang pasti, dasarnya adalah harus tahu apa yang diingini diri sendiri dan jangan sampai terbawa gengsi ataupun tren. Nah, buat kami, frugal living ini memberikan kami struktur, tujuan, tentang keuangan kami yang tadinya kami ngumpulin pelan-pelan gitu. Ternyata cukup ya untuk kami dipakai untuk nikah gitu. Setelah selesai nikah, kita ngumpulin lagi pelan-pelan dari nol lagi jadi rumah. Ngumpulin pelan-pelan lagi jadi mobil gitu. Dan sekarang ya udah tercapai yang buat kami ultimate goal-nya gitu ya. Untuk bebas finansial di usia 35 tadi ternyata kami udah capai lebih cepat. Jadi uang itu jadi kendaraan gitu buat kami bisa mencapai tujuan kami yang kami tentukan sama-sama gitu. Bukan kami dikendarai uang. Seringnya kan gitu kan, kita kartu kredit apa pay later. Samuel dan Claudia mengatakan pada dasarnya kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Namun perlu batasan dan mengontrol keinginan. Yang harus diingat adalah ada tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang harus seimbang dijalankan. Sandra Insanasari, Warsa, Tangerang.